Shalom, perkenalkan nama saya Adelar Natalia. Saya adalah mahasiswi Universitas Negeri Makassar dari Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sebuah legenda dari Tanah Toraja yang berjudul Landorundun. Datu Landorundun atau dikenal sebagai Landorundun adalah putri bangsawan Toraja yang tinggal di Sesean. Terkenal karena paras yang sangat cantik dan rambut yang sangat panjang dan indah. Pada waktu kelahiran Landorundun, terjadi sebuah keanehan, mungkin di luar nalar. Saat itu, ketika ibu Landorundun melahirkan, yang keluar bukanlah sosok bayi, melainkan rambut panjang menyerupai pakis dan tebal. Saat itu, ayah Landorundun sangat kaget dan tidak mengerti apa yang terjadi. Kemudian ia memanggil tetua dan ketua untuk melakukan ritual doa untuk apa yang terjadi. Setelah ritual itu selesai, barulah terdengar tangisan bayi yang keluar dari lilitan rambut nan tebal itu. Kemudian terlihat bayi Landorundun. Ketika Landorundun dewasa, ia memiliki paras yang sangat cantik, dan dia dianggap sebagai wanita tercantik yang ada di Toraja pada saat itu. Di samping itu, dia juga memiliki rambut yang sangat panjang dan indah. Setiap pagi, Landorundun mencuci rambutnya di sebuah sumur dan ditemani oleh para dayang-dayangnya. Dan suatu ketika Landorundun sedang mencuci rambutnya, ada sehelai rambut yang putus. Kemudian sehelai rambut Landorundun itu dimasukkan ke dalam kulit jeruk, lalu dibuang ke sungai yang bernama Sungai Tengah, yang mengalir dari sumur Landorundun. Kulit jeruk berisi rambut itu pun terbawa arus hingga masuk ke sungai yang bernama Sungai Sa'dan, yaitu sungai terbesar yang ada di Toraja, yang mengalir melintasi beberapa wilayah yang ada di Sulawesi Selatan. Dan beberapa waktu kemudian, kulit jeruk itu sampai ke sebuah sungai yang merupakan daerah kekuasaan Bone. Saat itu putra kerajaan Bone yang bernama Datu Bendurana sedang mandi di sungai bersama para pengawalnya. Kemudian mereka melihat sebuah keanehan. Di dalam sungai melihat kulit jeruk tersebut di mana terjadi pusaran air. Datu Bendurana pun merasa penasaran dan menyuruh pengawalnya mengambil kulit jeruk tersebut. Satu persatu pengawalnya mencoba untuk mengambil kulit jeruk tersebut, namun gagal dan keluar dengan keadaan cacat. Ada yang buta dan ada pun yang lumpuh. Karena penasaran, Datu Bendurana pun mengambil sendiri dan masuk ke sungai tersebut. Dan dia berhasil mengambil kulit jeruk tersebut. Saat itu dia membuka kulit
jeruk itu dan dia terheran karena melihat rambut yang sangat panjang dan indah. Dan muncul pemikiran sang pangeran bahwa sang pemilik rambut tersebut adalah orang yang sangat spesial. Saat itu dia melakukan sebuah perjalanan bersama para pengawalnya melintasi sungai hingga akhirnya mereka tiba di Sungai Malango atau daerah yang bernama Malango yang ada di Toraja. Kapalnya tidak lagi bisa melanjutkan perjalanan dan akhirnya kandas di tempat itu. Perjalanan ia lanjutkan sampai di Gunung Sesean. Dalam perjalanan menuju Gunung Sesean, ada kumpulan burung yang mengiringi perjalanan mereka dan selalu mengeluarkan bunyi yang tidak lazim. Terdengar seperti mengucapkan kata kukita, yang dalam bahasa Toraja artinya saya lihat. Oleh iringan burung tersebut, akhirnya Datu Bendurana dan pengawalnya tiba di desa Landurundun di Gunung Sesean. Betapa kagetnya mereka ketika mengetahui pemilik rambut itu adalah seorang gadis yang sangat cantik. Kemudian Datu Bendurana melamar Landurundun dan disetujui oleh keluarga dari Landurundun. Dari beberapa tahapan upacara adat yang harus dilalui. Juga terdapat satu base atau perjanjian antara kedua pihak di mana jika kerajaan Bone diserang musuh, maka masyarakat Toraja harus membantu dan sebaliknya. Akhirnya Landurundun menikah dengan Datu Bendurana dan kembali ke kerajaan Bone. Mereka menghasilkan keturunan yang nantinya akan meneruskan kerajaan Bone. Dan pada akhirnya Landurundun meninggal dan dimakamkan di wilayah Goa atau kerajaan Goa. Saat ini makamnya di daerah Dayak Makassar. Dari kisah Landurundun ini meninggalkan beberapa peninggalan yang masih terjaga pada saat ini, yakni Desa Landurundun dan Sumur Landurundun di Sesean, serta perahu Datu Bendurana beserta yang berada di Malango. Namun kini hanya berupa bebatuan saja. Inilah akhir dari cerita